Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyadari adanya kesenjangan kualitas dengan kekuatan Asia seperti Jepang dan Qatar. Karena itu, ia menyiapkan pendekatan berbeda dalam membangun skuad Garuda jelang Piala Asia 2027. Alih-alih hanya berfokus pada aspek teknis, Herdman memprioritaskan penguatan ikatan antar pemain atau brotherhood. Menurutnya, kekompakan emosional dan rasa saling percaya menjadi fondasi utama untuk menghadapi tekanan di grup F yang disebut sebagai grup neraka. Herdman menilai strategi tidak akan berjalan maksimal tanpa solidaritas di ruang ganti. Ia menekankan pentingnya menurunkan ego pribadi demi kepentingan tim. Herdman menjelaskan ada dua fokus utama dalam setiap pemusatan latihan. Pertama, evaluasi skuad, kedalaman tim, serta profil pemain di setiap posisi. Kedua, peningkatan performa dan penguatan identitas permainan. Ia menegaskan bahwa latihan bukan sekedar meningkatkan kondisi fisik, melainkan juga membangun komunikasi dan chemistry agar tim lebih solid saat bertanding. Menurutnya, koneksi emosional yang kuat akan berdampak langsung pada performa di lapangan, terutama saat menghadapi tekanan dari tim-tim elit Asia. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap Timnas Indonesia memiliki fondasi kuat secara mental dan emosional dalam menghadapi tantangan besar di Piala Asia 2027. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix nampaknya terus mendapat perhatian di Bundesliga musim 2025-2026 bersama Borussia Gladbach. Meski jarang masuk starter, pemain 29 tahun itu selalu memberikan dampak positif bagi tim ketika tampil. Pada laga pekan ke-32 Bundesliga, Gladbach menang 1-0 atas Borussia Dortmund di Borussia Park. Dalam laga itu, Dix masuk dari bangku cadangan di babak kedua dan berkontribusi menjaga keunggulan sampai akhir laga. 3 poin itu pun memperkuat posisi Gladbach di papan tengah klasemen Bundesliga. Sejak resmi gabung di Gladbach 1 Juli 2025 dengan kontrak 5 tahun sampai Juni 2030, Dix menjalani debut pada 24 Agustus 2025 versus Hamburg. Selama musim ini, dirinya sudah bermain 27 kali dengan mencetak 4 gol, semuanya dari titik penalti. Secara statistik, performa Dix telah menorehkan tackle menang 178 kali dan duel udara 55 kali. Dix yang jadi WNI sejak 8 November 2024 juga terbilang fleksibel main di bek tengah, bek kanan, sampai bek kiri. Meski belum selalu starter, pelatih Gladbach Daniel Farke juga memuji profesionalisme Dix. Dia siap kapanpun dibutuhkan. Mentalitas seperti Kevin yang kami perlukan, ungkapnya. Lini serang Timnas Indonesia berpeluang lebih garang dengan kemungkinan hadirnya calon pemain naturalisasi, Luke Vickery. Dia merupakan penyerang 20 tahun yang kini membela MacArthur FC di A-League Australia. Vickery menunjukkan performa menjanjikan musim ini. Dalam 19 penampilan, pemain berdarah Medan ini sukses membukukan 4 gol dan 1 assist, membuktikan potensi besar di usia muda. Pemain kelahiran Hawaii ini menegaskan kesiapan membela Timnas Indonesia yang kini diasuh John Herdman. Kesempatan membela skuad Garuda makin terbuka setelah Luke Vickery berkomunikasi langsung dengan John Herdman. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kita sudah bicara beberapa kali. Dan saya suka visinya bersama Timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, ujarnya. Vickery mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, termasuk target lolos Piala Dunia 2030 yang diusung tim Merah Putih. Dengan darah Indonesia dari neneknya di garis keturunan sang ibu, Luke Vickery membawa kombinasi pengalaman bermain di kompetisi top Australia dan semangat membela tanah leluhur. Kehadirannya diprediksi menambah variasi dan daya ledak lini depan Timnas Indonesia. Peluang naturalisasi Luke Vickery membuka babak baru bagi Garuda untuk memperkuat skuad jelang target besar Piala Dunia 2030, sekaligus memberi opsi menarik di sektor penyerangan untuk John Herdman. Piala Asia 2027 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara Timnas Indonesia dan Timnas Thailand di grup F. Duel ini menjadi salah satu sorotan utama karena mempertemukan dua kekuatan Asia Tenggara dalam satu grup. Pelatih John Herdman menegaskan bahwa pertandingan tersebut membutuhkan pendekatan mental yang berbeda. Ia meminta skuad Garuda tampil dengan determinasi tinggi dan semangat juang maksimal untuk meredam perlawanan Thailand. Meski perhatian publik juga tertuju pada lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Qatar, Herdman menilai laga kontra Thailand memiliki nilai tersendiri.
Selain perebutan 3 poin, pertandingan ini juga menyangkut kebanggaan kawasan. Ia menekankan pentingnya kesiapan emosional pemain, karena Thailand dikenal sebagai tim yang tampil agresif saat menghadapi Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara disiplin, taktik, dan intensitas permainan menjadi kunci. Kami harus mampu mengeluarkan versi terbaik saat menghadapi setiap lawan, termasuk Thailand. Setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda dan harus dijalani satu persatu, ujar Hertman. Pendekatan psikologis dan kesiapan mental dinilai akan menjadi faktor pembeda dalam laga derby ASEAN ini. Hertman ingin para pemain tampil berani, percaya diri, dan tidak tertekan oleh atmosfer pertandingan. Dengan persiapan yang matang, Timnas Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi performa untuk bersaing di fase grup dan mengamankan tiket ke babak berikutnya. Lagi dan lagi, striker keturunan Depok Dean Zandbergen mengirim sinyal bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi juru gedor bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Dean Zandbergen baru-baru ini cetak 2 gol penyama kedudukan di menit akhir saat timnya VVV Venlo ditahan imbang The Graafs Cup. Setelah agenda FIFA Series 2026, terlihat dalam skuad pilihan John Hertman, belum ada striker yang bisa mengimbangi peran dari Ole Romani. Mulai dari Ramadan Sananta sampai Mauro Zylstra, keduanya dirasa belum mendekati level Ole Romani. Sehingga Timnas Indonesia dituntut mencari talenta baru lagi. Memang beberapa waktu lalu, John Hertman dikabarkan tengah membidik 2 pemain diaspora untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Spekulasi ini langsung merujuk ke posisi striker. Jika betul demikian, maka nama Dean Zandbergen tampaknya layak dipertimbangkan PSSI dan Timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia lagi dalam performa terbaiknya. Terbaru, Dean Zandbergen cetak brace sekaligus comeback ketika timnya VVV Venlo ditahan imbang The Graafs Cup. Torehan brace ini cukup spesial bagi striker Dean Zandbergen yang tengah berambisi untuk merebut hati pelatih Timnas Indonesia, John Hertman. Yang lebih luar biasanya lagi, striker jangkung berpostur 188 cm tersebut sukses cetak 7 gol hanya dari 4 pertandingan terakhir yang dijalani VVV Venlo. Bicara soal keinginan bela Timnas Indonesia, minat Dean Zandbergen untuk gabung skuad Garuda sangatlah tinggi. Menarik menanti langkah PSSI ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman berburu pemain Super League untuk ajang Piala AFF 2026. Sebanyak 23 pemain sudah dipanggil untuk pemusatan latihan pada 26 sampai 30 Mei 2026. Perburuan pemain dari Super League dilakukan karena pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri kemungkinan besar tak akan bisa turun di Piala AFF 2026. Sebabnya, ajang itu berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026, mepet dengan persiapan klub Eropa menatap musim baru. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Pada pemusatan latihan bulan Mei ini, kami akan melihat pemain-pemain yang tampil baik sepanjang musim ini, kata Hertman. Indonesia ada di grup A di Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Grup ini masih menunggu 1 lawan lagi hasil pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Selain Piala AFF 2026, Indonesia juga akan berlaga di Piala Asia 2027. Indonesia ada di grup neraka, bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman menilai hasil undian babak grup Piala Asia 2027 sebagai momentum pembuktian kualitas tim nasional di level kontinental. Skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup F bersama 3 tim kuat, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand. Juru taktik asal Inggris tersebut menekankan bahwa menghadapi tim-tim elit Asia akan memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan anak asuhnya di masa depan. Persaingan ini dianggap sebagai ujian mental bagi para pemain Garuda. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita, Thailand, ujar Hertman. Berdasarkan catatan riwayat pertemuan, Indonesia tercatat sudah sering berada dalam satu grup dengan Jepang belakangan ini, termasuk pada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, pertemuan dengan Thailand di fase grup Piala Asia akan menjadi momen pertama bagi kedua tim. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Qatar di ajang Piala Asia terjadi pada edisi 2004 silam.